Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Nah, sebelum kita mulai, sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Bagus. Sebelum mulai, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya ya. Terima kasih, pastikan buku dan alat tulis kalian sudah siap di atas meja ya. Anak-anak, ibu punya 2 gambar, coba kalian lihat baik-baik. Nah, yang pertama sungai jernih, ada ikan berenang. Dan yang kedua, sungai hitam penuh dengan sampah plastik. Nah, menurut kalian, kenapa sungai yang kedua bisa menjadi seperti itu? Ada yang berani berpendapat? Karena dibuang sampah, Bu. Ada juga dari limbah pabrik. Oke, bagus sekali. Kondisi seperti itu disebut dengan pencemaran lingkungan. Dan hari ini kita akan belajar tentang apa itu pencemaran, jenis-jenisnya, penyebabnya, dan yang terpenting apa yang bisa kita lakukan untuk membantu bumi kita. Nah, tujuan belajar kita hari ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan. Yang kedua, membedakan 3 jenis pencemaran. Yang ketiga, menyebutkan penyebab dan dampaknya. Dan yang keempat, menentukan cara menanggulanginya. Nah, sudah siapkah kalian belajar? Siap, Bu. Anak-anak, kita mulai dari pertanyaan paling dasar ya. Apa itu pencemaran lingkungan? Nah, bayangkan segelas air putih yang jernih. Kalau ibu teteskan setetes tinta hitam ke dalamnya, apa yang terjadi? Airnya jadi kotor, Bu. Tidak bisa diminum lagi. Oke, tepat. Itulah pencemaran menurut UU nomor 32 tahun 2009. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat berbahaya ke dalam lingkungan sehingga kualitasnya menurun dan tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Ada 3 jenis pencemaran yang perlu kita kenal. Nih, yang pertama, pencemaran air. Terjadi saat air sungai, danau, atau laut menjadi kotor dan berbahaya. Penyebabnya, limbah pabrik, sampah rumah tangga, pupuk kimia yang terbawa hujan ke sungai. Dampaknya apa? Ikan mati, air tidak layak minum, dan bisa menyebabkan penyakit diare dan kolera. Nah, yang kedua, pencemaran udara. Nah, udara yang kita hirup tiap detik ini bisa tercemar oleh asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran sampah. Nah, dampaknya apa? Sesak napas, asma, dan jika terus-menerus bisa menyebabkan pemanasan global. Yang ketiga, pencemaran tanah. Dari sampah plastik yang dibuang sembarangan, pestisida berlebihan, dan limbah industri. Dampaknya apa? Tanah yang tidak subur, tanaman tidak tumbuh optimal, dan air tanah ikut tercemar. Ingat ya anak-anak, ketiga jenis pencemaran ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling berkaitan seperti mata rantai. Asam pabrik mencemari udara, menjadi hujan asam, mengasamkan tanah, dan mencemari air tanah. Nah, satu jenis pencemaran bisa memicu jenis lainnya. Nah, sekarang ibu ingin mendengar pendapat dari kalian. Dari penjelasan tadi, apa yang kalian pahami tentang pencemaran lingkungan? Ada yang berani mencoba jawab? Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat berbahaya ke lingkungan sehingga kualitasnya menurun, Bu. Nah, bagus sekali. Jawabanmu sudah sangat tepat. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan satu contoh nyata pencemaran air yang pernah kalian lihat di sekitar rumah atau sekolah?
Sungai di dekat rumah saya warnanya coklat keruh, Bu. Banyak sampah plastik di Oke, pinggirnya. luar biasa pengamatanmu. Nah, kira-kira menurut kalian siapa yang paling bertanggung jawab atas kejadian itu? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai siswa SD? Kita yang buang sampah sembarangan juga ikut bertanggung jawab, Bu. Kita bisa mulai dari tidak membuang sampah ke sungai. Wah, jawaban yang sangat dewasa dan penuh tanggung jawab. Betul sekali, perubahan dimulai dari diri kita sendiri. Ada yang ingin menambahkan dengan ide lain? Kita bisa menggunakan prinsip 3R, Bu. Reduce, reuse, dan recycle. Hebat. Kalian sudah menyambungkan jawabannya dengan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, itu namanya berpikir kritis. Ibu bangga sama kalian. Supaya materi ini lebih terasa nyata, yuk kita praktekkan sebentar. Bayangkan kalian adalah aktivis lingkungan cilik. Ibu punya kertas karton ini, kita akan buat poster lingkungan bersama. Poster yang kalian buat harus memuat satu jenis pencemaran, penyebabnya, dampaknya, dan satu ajakan atau solusi. Ibu kasih contoh slogan, jangan buang sampah di sungai. Ikan pun ingin hidup. Kalian punya ide slogan lain? Saya, Bu. Bumi bukan tempat sampah, jaga dia. Kreatif sekali, slogan yang singkat, mudah diingat, dan langsung menyentuh hati. Itulah kekuatan sebuah poster. Anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, ada 3 hal penting yang ingin Ibu rangkum bersama kalian. Yang pertama, pencemaran lingkungan terjadi saat zat berbahaya masuk ke dalam lingkungan dan menurunkan kualitasnya. Yang kedua, ada 3 jenis pencemaran, yaitu air, udara, dan tanah yang saling berkaitan. Yang ketiga, kita bisa berkontribusi melalui prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Sebelum kita tutup, Ibu ingin bertanya satu hal. Apa satu tindakan nyata yang akan kalian lakukan mulai besok untuk menjaga lingkungan? Pikirkan sebentar, lalu ceritakan kepada teman sebangku kalian. Ibu titip satu pesan sebelum kita tutup. Bumi ini bukan warisan nenek moyang kita, melainkan bumi ini adalah pinjaman dari anak cucu kita. Nah, setiap langkah kecil yang kalian lakukan hari ini, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat listrik, dan membawa botol minum sendiri, itu adalah bentuk cinta kalian kepada generasi yang akan datang. Nah, untuk tugas di rumah, amati lingkungan di sekitar rumah kalian. Apakah ada tanda-tanda pencemaran? Nah, foto atau gambarkan, tuliskan jenisnya dan kemungkinan penyebabnya. Kumpulkan minggu depan ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.